Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58. Secara khusus saya akan baca 57 dan 58, firman-Nya berkata demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita akan kebangkitan tubuh. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita memiliki suatu pengharapan yang pasti bahwa setelah kematian dan pada waktu Kristus datang kembali, kita akan mengalami apa yang namanya kebangkitan tubuh. Dan kebangkitan tubuh, kebangkitan kita itu didasarkan pada kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Sehingga seperti Kristus yang sudah bangkit pada waktunya, pada saatnya juga, maka kita juga akan mengalami apa yang namanya kebangkitan itu. Makanya dalam ayat 35 sampai 58 ini, Paulus memberikan suatu argumentasi akan kebangkitan kita sebagai orang yang percaya ataupun sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang ke-42, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Lalu dan kebangkitan Kristus itu memiliki kebangkitan kita itu memiliki dasar yang sangat kuat dari kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Makanya dalam ayatnya yang ke kita belajar taat kepada firman. Mulai ayatnya yang ke-40, 54, 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ayalah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan Kristus dari kuasa dosa, kuasa maut, itulah yang menggaransi akan kebangkitan kita sebagai orang yang percaya kepada itu menolong kita. Kalau kebangkitan tubuh itu sesuatu yang real, sesuatu yang pasti, saudara dan saya akan alami nanti. Lalu bagaimana kita merespon itu? Bagaimana kita menanggapi akan hal itu? Disimpulkan oleh penulis dalam ayat 58. Ada dua hal penting dalam ayat 58 ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, karena apa? Karena peristiwa kebangkitan yang dia jelaskan di atas, berdirilah teguh, jangan goyah. Mari kita jadi hal yang pertama ketika kita meresponi akan fakta bahwa akan ada kebangkitan tubuh, bahwa pengharapan kita sebagai orang percaya bahwa suatu waktu kita akan mati, tetapi suatu waktu juga kita akan mengalami kebangkitan. Maka yang dituntut dari kita yang pertama adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh dalam konteks ayat ini bukan bicara soal penderitaan, pergumulan, dan kesulitan hidup yang kita alami. Berdiri teguh dalam konteks ayat ini, jangan goyah, lebih menuju kepada berdiri teguh dalam ajaran yang sehat, dalam ajaran yang benar. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita tahu bahwa latar belakang kitab Korintus secara khusus pasal 5 panjang lebar penulis bicara soal kebangkitan. Oleh karena ada ajaran sesat yang menyusup dalam jemaat Korintus yang mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi mari kita hidup semaunya saja, hidup seenaknya saja. Terus setelah mati habis perkara. Atas dasar ajaran sesat itulah penulis Paulus menjelaskan
jelaskan sumber panjang kehidupan. lebar bahwa itu Betapa ajaran yang malangnya sesat, hidup ini. ajaran yang Kalau salah. kita sebagai umat, Yang benar sebagai orang adalah bahwa percaya, ada tidak kebangkitan. berusaha Maka menjadi orang Kristus yang juga, takut akan makanya Tuhan. Kristus juga Karena telah saya percaya dibangkitkan, kalau takut dan Tuhan kebangkitan itu adalah Kristus sumber juga menjadi kehidupan. dasar Maka saya bahwa kita percaya juga apa akan yang mengalami namanya kebangkitan. kesuksesan, apa yang Jadi namanya ketika keberhasilan, Paulus apa berkata yang dalam namanya ayat 58, apa berdirilah yang teguh, namanya jangan berkat goyah, berkat artinya Tuhan, jangan pasti kita dicurahkannya terpengaruh dalam dengan hidup ajaran orang sesat yang itu takut yang Tuhan, mengajarkan bahwa karena tidak ada takut kebangkitan Tuhan dari adalah antara sumber orang mati. kehidupan. Jadi hal yang pertama ketika kita menyadari bahwa ada pengharapan kita akan kebangkitan tubuh yang dituntut dari kita, yang pertama adalah mari kita berdiri teguh. Jangan goyah dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kita tahu sekarang juga banyak muncul pengajaran-pengajaran sesat. Saksi Yehova yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mereka hanya percaya bahwa Yesus itu juru selamat tapi bukan Tuhan, sehingga dia bukan Maha Kuasa. Saksi Yehova juga tidak percaya bahwa ada neraka. Itu ajaran sesat. Jadi jangan kita terpengaruh dengan hal itu. Sebaliknya kita tetap berdiri teguh, jangan goyah dalam iman kita yang kita sudah pelajari, yang kita sudah pahami bahwa kebangkitan itu tetap akan ada dalam kehidupan orang yang sudah beriman kepada Kristus. Itu tanggapan kita, respon kita yang harus kita buat ketika kita menyadari akan kebangkitan tubuh itu. Yang kedua, tidak hanya berdiri teguh, kalimat selanjutnya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita akan mengalami kebangkitan tubuh, dan kebangkitan tubuh ini dihubungkan dengan keselamatan yang saudara dan saya akan punyai ketika kita bangkit, kita diberi tubuh kemuliaan. Sehingga hal itulah yang harusnya saat ini kita terdorong, termotivasi untuk kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi hal yang kedua yang kita responi dari kebangkitan tubuh adalah mari kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang namanya giat artinya mari kita rajin. Mari kita selalu ambil bagian. Mari kita selalu mau ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Karena Kristus yang akan membangkitkan kita. Dia yang mempunyai pekerjaan ini. Kalau dia yang akan memegang peranan, dia yang akan membangkitkan kita pada waktunya, memberi kita tubuh kemuliaan. Ya sepatutnya dan selayaknya kita tidak pangku kaki, pangku dagu, atau tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi sebaliknya kita terdorong dan termotivasi untuk giat dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi kalau kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kalau kita giat dalam pekerjaan Tuhan, kita mengorbankan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita, materi kita, apapun yang kita korbankan bagi Tuhan, percayalah semua itu tidak akan sia-sia. Tuhan yang akan memperhitungkan semua itu ketika kita giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu berarti bahwa betapapun tingginya kesibukan kita, betapapun kita ini super sibuk dalam tugas tanggung jawab kita, jangan pernah lupa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ini tanggung jawab kita. Sehingga pekerjaan Tuhan itu bukan hanya urusan para pelayan Tuhan, urusan para majelis. Ini urusan orang beriman yang menyadari bahwa akan ada kebangkitan tubuh. Suatu jaminan yang pasti bagi saudara dan saya, karena menyadari bahwa ada pengharapan kita, ada jaminan bahwa setelah kematian pada waktunya kita juga semua akan dibangkitkan, diberikan tubuh kemuliaan. Menyadari akan hal itulah yang harusnya kita berkata, saya mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, saya mau terlibat dalam pelayanan, saya mau membangun gereja Yesus Kristus, mau memberitakan Injil Yesus Kristus, mau membangun kerajaan Allah, karena dialah pribadi yang akan membangkitkan kita atau membangkitkan tubuh kita pada waktunya dan pada saatnya nanti. Jadi tidak ada dasar dan tidak ada alasan kalau kita menyadari
akan pengharapan yang sungguh luar biasa ini bagi kita, bahwa ada kebangkitan tubuh. Itu yang harusnya mendorong kita, memotivasi kita. Saya mau giat dalam pekerjaan Tuhan. Apapun kesibukan saya mau giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita berpengharapan Kristus yang empunya pekerjaan, Kristus yang empunya kebun anggur ini, Dialah yang akan membangkitkan tubuh kita pada waktunya dan pada saatnya nanti. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami akan pengharapan kami akan kebangkitan tubuh. Kami tolong kami supaya kami meresponinya dengan berdiri teguh, tidak goyah dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Kami tetap berpegang teguh pada ajaran yang benar, bahwa ada kebangkitan. Kami juga, tubuh kami juga akan mengalami kebangkitan. Tuhan tolong kami juga supaya menyadari akan hal itu, membuat kami juga mau giat dalam pekerjaan Tuhan, karena kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya, yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita dengan